Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Julieta, NIM E20191156 dari Prodi Perbankan Syariah 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 5 materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester oleh dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis sebagai dosen pengempu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional ini adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang telah diproduksi. Konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, itu ada produk domestik bruto yang memiliki rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan masyarakat luar negeri. Yang kedua, ada produk nasional bruto. Produk nasional bruto ini memiliki rumus GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, itu ada produk nasional neto. Produk nasional neto ini memiliki rumus NNP sama dengan GNP dikurang D depresiasi. 4. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto ini memiliki rumus WNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima itu ada pendapatan perseorangan. Rumusnya sama dengan PI sama dengan pendapatan perusahaan dikurang iuran dikurang laba ditahan ditambah transfer payment. Yang keenam itu ada pendapatan yang siap dibelanjakan yang memiliki rumus DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengetahui kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Suatu perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, dan seterusnya. Metode pendekatan nilai produksi memiliki rumus Y sama dengan PI dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah Q dikali Qn. Y merupakan pendapatan nasional, Q1 merupakan jenis barang ke-1, Qn merupakan jenis barang ke-n, P1 adalah harga barang ke-1, Pn harga barang ke-n. Metode pendekatan pendapatan memiliki rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Y itu merupakan pendapatan nasional, W itu wage, R itu adalah interest atau bunga, P merupakan profit atau keuntungan. Metode pendekatan pengeluaran memiliki rumus sama dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurang M, yaitu merupakan pendapatan nasional, X merupakan ekspor, M merupakan impor, C merupakan consumption, I merupakan investment, dan yang terakhir G itu merupakan government. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. 2.
Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pemasaran. 3. Pendapatan nasional harus diukur kesejahteraan ekonomi Islam. Keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial melalui perdagangan santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. 1. Ghanimah, 2. Sodakoh, 3. Infak, 4. Zakat, 5. Usr, 6. Jizyah, 7. Khoros, 8. Pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir 9 adalah wakaf. Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Jenis-jenis kebijakan moneter ada 2. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter ekspansif, yang merupakan kebijakan yang diambil dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua itu ada kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau biasa disebut dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. 2. Menjaga kestabilan harga. 3. Menjaga kestabilan ekonomi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja. 5. Meningkatkan neraca perdagangan kerja masyarakat. Dan yang terakhir 6. Distribusi likuiditas yang optimal. Instrumen kebijakan moneter. 1. Kebijakan pasar terbuka. 2. Kebijakan diskonto. 3. Kebijakan cadangan kas. 4. Kebijakan kredit ketat. 5. Kebijakan dorongan moral. 6. Penyesuaian tingkat suku bunga. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. 1. Mazhab pertama atau istisaduna. Pada masa Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada alasan yang menandai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. 2. Mazhab kedua atau mainstream. Mazhab ini merancang sebuah instrumen yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. 1. Nisbatul ikhtiyati. 2. I'na al-ma'wi. 3. Nisbatul ikrot. 4. I'adatus sanadat. 5. As-suqwal islamiyah. 6. Al-istimar al-hukum. 7. Islamic suku. Dan yang terakhir 8 yaitu adatut tasdik. Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal ini ada beberapa. Pertama, pertumbuhan ekonomi. 2. Mencegah pengangguran. 3. Stabilitas harga. 4. Mendorong laju investasi. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal.
Jenis kebijakan fiskal ini ada dua. Yang pertama, ekspansif. Bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Yang kedua, ada kontraksional. Kontraksional ini di mana pemerintah mengurangi uang di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan persentase pajak. Komponen kebijakan fiskal. 1. Kebijakan perpajakan. 2. Kebijakan pengeluaran. 3. Kebijakan investasi dan disinvestasi. 4. Pengelolaan uang dan surplus. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Anggaran belanja seimbang. 2. Pembayaran fungsional. 3. Anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. 4. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. 5. Stabilitas anggaran otomatis. 6. Pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mengoptimalkan kegiatan investasi. 3. Alokasi. 4. Stabilitas. Dan yang kelima, pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal. 1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. 2. Sistem pajak proporsional. 3. Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. 4. Investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Jizyah. 2. Ghanimah. 3. Fa'il. 4. Zakat. 5. Khoros. 6. Nawaib. 7. Amwal fahla. Peran dan fungsi Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter, meningkatkan tingkat akuivitas yang stabil dalam suatu negara. Tujuan Bank Sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri, termasuk terhadap mata uang asing. Tugas Bank Sentral. Tugas Bank Sentral yang berkaitan dengan pemerintah. 1. Penyediaan kredit terhadap pemerintah. 2. Mengatur kas pemerintah. 3. Membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. 4. Melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. 5. Melakukan peraturan pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. 5. Menjalankan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kewenangan Bank Sentral. 1. Melakukan pengendalian moneter. 2. Menentukan target moneter dalam melakukan pertumbuhan sasaran laju inflasi nasional. 3. Melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuntungan. Tugas dan wewenang OJK. Pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegritas. Asas-asas OJK. 1. Asas independensi.
2. Asas kepastian hukum. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas integritas. Dan 7. Asas akuntabilitas. Tugas OJK. 1. Mengatur dan mengawasi perbankan maupun non-perbankan. 2. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK. 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. 2. Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. 3. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. 4. Mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan struktur di lembaga jasa keuangan. 5. Mengatur tentang struktur, organisasi dan inflasi struktur, tata cara dan infrastruktur, serta kekayaan dan kewajiban. 6. Membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi. 7. Membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. 8. OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. 9. Memberikan jasa administratif kepada pihak yang melanggar aturan. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.